Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung dengan Reynald Christian dan juru kamera Yusuf Fajar dari Gedung Komnas HAM Republik Indonesia Jakarta Pusat. Ya Reynald, dari hasil konferensi pers tadi apa saja poin-poin dari temuan Komnas HAM sejauh ini? Ya, selamat siang Julita dan pemirsa. Komnas HAM memang baru saja mengumumkan hasil temuan terkait investigasi kejadian penembakan yang terjadi di kilometer 60 tol Cikampek Karawang Timur, di mana dalam peristiwa tersebut ditemukan tewasnya 6 orang dari Laskar Front Pembela Islam. Adapun ada beberapa poin memang yang disampaikan oleh Komnas HAM, pertama yaitu pemberitaan, di mana sebelumnya pada beberapa hari sebelumnya ada berita yang menyebar Komnas HAM menemukan adanya rumah penyiksaan, di mana rumah penyiksaan ini dikatakan menjadi tempat pihak dibunuh dan juga disiksa. Pernyataan selanjutnya dari Khairul Anam, Ketua Tim Penyelidikan, bahwa pernyataan itu tidak benar dan temuan tersebut pun tidak pernah dilakukan. Kejadian investigasi tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak Komnas HAM, dan membuat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak FPI tersebut, yaitu terkait adanya rumah penyiksaan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pembunuhan penyiksaan terhadap 6 laskar FPI ini tidak benar, dan untuk itu masyarakat diminta untuk tidak mengkait-kaitkan apapun keterangan yang beredar di masyarakat ataupun analisis-analisis personal seperti itu, analisis-analisis masing-masing dengan hasil investigasi yang kini sedang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Adapun terkait saksi juga sudah cukup banyak yang diperiksa. Pihak Komnas HAM mengatakan bahwa saksi dari FPI, saksi dari kepolisian juga sudah diperiksa, dan keduanya juga sudah diperiksa kurang lebih selama 6 jam. Di mana saksi-saksi yang diperiksa ini dari Front Pembela Islam sendiri, yaitu yang bertugas di malam itu, yaitu orang-orang yang diduga mengerti apa yang terjadi pada malam penembakan tersebut. Pun dengan dari petugas kepolisian, saksi-saksi yang diperiksa juga petugas-petugas yang beroperasi ataupun berkegiatan pada malam penembakan tersebut. Dan untuk itu pihak Komnas HAM masih menggali keterangan-keterangan dari saksi ini, baik dari saksi pihak FPI ataupun saksi dari pihak polisi, agar nantinya laporan akhir yang akan disampaikan Komnas HAM ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait kejadian di malam itu. Untuk barang bukti sendiri, Julita dan juga pemirsa, juga pihak Komnas HAM juga sudah mengumpulkan barang bukti yang didapat pada kejadian tersebut, sesaat setelah kejadian tersebut, di mana ada beberapa barang bukti seperti selongsong peluru. Diketemukan ada 4 selongsong peluru, di mana 3 masih utuh dan 1 ini sudah ditembakkan. Untuk proyektil sendiri juga ada 6 proyektil yang tadi ditunjukkan oleh pihak Komnas HAM, di mana maksud saya ada 7 proyektil yang ditemukan, di mana 7 ini dikatakan bahwa 6 dari 7 proyektil yang ditemukan oleh Komnas HAM ini diduga kuat memang berhubungan pada kejadian malam tersebut. Sedangkan 1 lainnya masih menjadi pertanyaan maksud saya, dan butuh investigasi lanjutan. Dan memang barang bukti ini masih adalah tahap awal dari pemeriksaan yang masih akan dilakukan oleh pihak Komnas HAM, di mana barang-barang bukti ini masih harus diselidiki apakah memang memiliki hubungan pada kejadian malam tersebut atau barang bukti tersebut tidak memiliki hubungan apa-apa terkait kejadian malam tersebut. Dan juga ada barang bukti lain seperti bemper mobil yang hancur, di mana hal tersebut juga dikumpulkan oleh pihak Komnas HAM dan juga masih harus dicari apakah memang ada hubungannya dengan kejadian pada malam penembakan tersebut. Dan selain proyektil dan juga selongsong peluru yang diperiksa oleh Komnas HAM, juga mobil yang dikatakan menjadi tempat ataupun salah satu barang bukti terkait kejadian penembakan tersebut, di mana masih dilakukan juga pemeriksaan terkait seperti baret ataupun bekas-bekas penembakan yang ada dalam mobil tersebut, dan masih harus diuji lagi. Adapun untuk saksi yang katakan tadi sudah diperiksa juga dari pihak FPI dan juga saksi dari pihak polisi, dan juga barang-barang bukti sudah dikumpulkan, dan kini pihak Komnas HAM masih akan melakukan langkah lanjutan. Seperti apa, kita masih harus melihat bagaimana laporan akhir dari Komnas HAM ini sendiri. Julita. Baik, untuk langkah selanjutnya dari Komnas HAM dari temuan-temuan awal ini apa, Reynald?
Ya, terkait langkah selanjutnya memang barang-barang bukti tadi yang saya sampaikan seperti selongsong peluru, mobil, dan lain-lain masih akan diuji kembali, di mana untuk peluru selongsong proyektil, maksud saya peluru ini masih akan diuji secara balistik, di mana hal tersebut untuk melihat kemungkinan bagaimana peluru tersebut ditembakkan, dari jenis senjata apa peluru itu ditembakkan, dan ini untuk memberikan informasi juga bagaimana apakah peluru tersebut ditembakkan dari senjata rakitan ataupun tidak. Ini masih harus dilakukan oleh pihak eksternal nantinya, di mana Komnas HAM memang tidak memiliki kemampuan ini, jadi masih akan menggandeng pihak eksternal, kemungkinan dari kepolisian, untuk melakukan uji balistik. Pun dengan pemeriksaan terhadap jenazah untuk keterangan-keterangan forensik juga Komnas HAM mengatakan tidak memiliki kemampuan ini, dan untuk itu harus menggandeng pihak eksternal lainnya untuk mengkaji ataupun melakukan uji balistik dan juga uji forensik terhadap barang-barang bukti yang telah dikumpulkan oleh Komnas HAM. Dan sementara itu memang pihak Komnas HAM juga menyampaikan bahwa dalam proses uji balistik nanti dan juga uji forensik nanti yang dilakukan oleh pihak eksternal juga Komnas HAM, diharapkan proses itu transparan, akuntabel, agar masyarakat dapat melihat bagaimana proses jalannya penyelidikan, dan masyarakat dapat melihat ataupun mendapatkan informasi yang tepat terkait kejadian penembakan di kilometer Cikampek 60 tersebut. Julita. Baik, Rena, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Renat Christian dan juru kamera Yusuf Fajar dari Gedung Komnas HAM Jakarta Pusat.